Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitin Rohmah selaku moderator pada acara sharing session kali ini. Langsung saja kita akan masuk ke adanya selanjutnya, yaitu sharing session tentang biaya standar. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian biaya standar. Biaya standar adalah prediksi atau anggaran biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk. Lalu bagaimana penerapan biaya standar pada sebuah perusahaan? Saya akan baca satu persoalan yang akan menjadi bahan diskusi pada sharing session kali ini. Variansi bahan baku dan tenaga kerja. Perusahaan A memproduksi minuman jus buah yang dijual dalam ukuran galon. Perusahaan memberlakukan standar-standar berikut ini untuk 1 galon jus. Bahan baku langsung 128 kg dengan harga Rp460 dengan total harga Rp58.880. Tenaga kerja langsung 0,038 jam dengan total harga Rp120.000 dengan semua total harga Rp4.560. Biaya utama standar Rp63.440. Selama minggu pertama operasi, perusahaan memiliki hasil aktual sebagai berikut. A. Unit galon yang diproduksi 52.000. B. Jumlah kilogram bahan baku yang dibeli Rp6.420.000 per kilogram. Maaf, harga Rp470. Tidak ada persediaan awal dan akhir bahan baku. Dan yang terakhir, tenaga kerja langsung 2.000 jam senilai Rp125.000. Untuk perusahaan tersebut akan dijelaskan oleh para mentor. Kepada para mentor dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya Thomas Radika Woga akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu cara menghitung variansi harga bahan baku langsung. Di sini telah diketahui AP yaitu actual price sebesar 470, kemudian AQ actual quantity sebesar 6.420.000. Kemudian SP standard price sama dengan 460. Jadi, di sini kita bisa memasukkan ke dalam rumus MPV sama dengan AP besar 470 dikurangi SP 460, kemudian bisa dikali dengan AQ actual quantity yaitu 6.420.000 sama dengan hasilnya 64.200.000. Nah, di sini bisa dikatakan tidak menguntungkan karena AP lebih besar daripada SP. Apakah ada yang kurang paham? Baik, di sini saya kurang paham dan akan menanyakan mengenai apa fungsi menghitung MVP kalau pada akhirnya yang menjadi acuan variable atau unvariable itu dari AP dan SP. Ya, di sini guna menghitung MPV yaitu untuk mengetahui variansi harga bahan baku langsung, juga untuk mengetahui seberapa besar AP dan SP-nya. Nah, jika AP lebih besar berarti unvariable. Kebalikannya, jika SP lebih besar berarti variable. Apakah bisa ditangkap? Baik, terima kasih. Saya sudah memahami. Baik, terima kasih untuk penjelasannya kepada mentor pertama. Selanjutnya, variansi penggunaan bahan baku akan dijelaskan oleh mentor kedua. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini dengan saya Nabila Nazira, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung variasi pengguna bahan baku langsung. Nah, rumus dari variasi pengguna bahan baku langsung yaitu MOV sama dengan AQ, actual quantity, dikurangi SQ, standard quantity, dikali SP, standard price, di mana akal quantity yaitu 6.420.000, untuk SP-nya standard price yaitu 460. Nah, SQ standard quantity ini diperoleh dari 128 kg dikali 52.000. Nah, hasilnya yaitu 6 juta. Jadi, kalau udah ketemu semua, kita tinggal masukin ke rumus yaitu 6.420.000 dikurangi 6.656.000 dikalikan 460. Di dalam kurang kita jumlahkan terlebih dahulu yaitu menghasilkan 236.000 dikali 460. Yaitu hasilnya 108.650.000. Nah, di sini dikatakan favorable karena actual quantity ini lebih sedikit daripada standard price. Jadi, actual quantity jumlah aktualnya ini lebih sedikit daripada standard price yang telah ditentukan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada, saya masih bingung tentang mengapa AQ dikurangi SQ itu hasilnya positif. Sedangkan kalau kita lihat nilai AQ itu lebih besar daripada SQ. Baik, di sini kenapa AQ dikurangi SQ hasilnya positif, tidak negatif, karena di dalam akuntansi manajemen ini sendiri, di dalam bab variansi tidak menggunakan negatif, jadi semua itu mutlak dipositifkan, gitu. Apakah sudah jelas?
Sudah jelas, paham. Baik, Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya, variansi tarif tenaga kerja langsung akan dijelaskan oleh mentor berikutnya. Dipersilahkan. Baik, di sini saya Ainul Hasri akan menjawab soal tentang variansi tarif tenaga kerja langsung. Nah, diketahui AH aktual horse-nya itu sebesar 2.000, sedangkan AR aktual rate-nya itu sebesar 125.000 dan SR standard rate sebesar 120.000. Jadi dengan rumus LRV sama dengan AR aktual rate dikurangi dengan SR standard rate dikali dengan AH aktual horse. Jadi di situ tinggal memasukin angkanya yaitu AR sama dengan 125 dikurangi dengan XR 120.000 dan dikali dengan AH sebesar 2.000. Di situ hasilnya sama dengan 10 juta. Nah, di sini tuh dikatakan unfavorable atau tidak menguntungkan karena biaya aktual rate itu lebih tinggi daripada standard rate. Jadi aktual rate-nya itu biaya yang terjadi di lapangan itu sebesar 125.000 dan standar dari perusahaan tersebut sebesar 120.000. Jadi perusahaan tidak mengalami keuntungan seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan? Ya, di sini saya masih bingung ya. Itu kenapa AH yang diambil itu 2000 jam, bukan 0,038 jam? Nah, jadi gini, karena 2000 jam itu merupakan biaya yang terjadi di lapangan atau bisa disebut dengan actual rate gitu, AR-nya. Sedangkan kalau 0,038 jam itu merupakan standard rate atau standar dari perusahaan tersebut. Jadi AH itu sebesar 125.000 dari nilai AR-nya itu tadi gitu. Apa masih kurang paham? Oh, seperti itu. Oke, udah paham. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Terakhir, tentang variansi efisiensi tenaga kerja langsung akan dijelaskan oleh mentor berikutnya. Dipersilahkan. Baik, di sini dengan saya Ahmad Hilumuddin akan menjelaskan mengenai tentang cara menghitung variansi efisiensi tenaga kerja langsung. Yang dimana sudah diketahui bahwasannya AH actual horse sebesar 2000, sedangkan SH standard horse-nya yakni diambil dari 52.000 dari unit galon yang diproduksi dikali 0,038 dari standar jam tenaga kerja langsung yang menghasilkan yang sama dengan 1976. Sedangkan SR atau standar rate-nya sebesar 120.000. Nah, jadi rumus perhitungannya menggunakan LIV sama dengan AH dikurangi SH dikali SR, yang dimana 2000 jam dikurangi 1910 jam dikali 120.000, yang dimana hasilnya sebesar 2.880.000. Nah, di sini dikatakan unfavorable karena actual horse atau AH lebih tinggi dari standar horse-nya atau SH. Apa ada yang masih belum paham? baik, di sini saya masih bingung kenapa kok dikatakan unfavorable daripada favorable. Tolong dijelaskan. Ya, di sini saya akan menjawab kenapa dikatakan unfavorable, karena aktual host-nya itu lebih tinggi daripada standar host-nya, yang dimana seperti contohnya gini, kita punya karyawan, terus kita ingin karyawan kita memproduksi minuman sebanyak 52.000 unit minuman dengan jangka waktu standarnya 1996. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan tuh membutuhkan waktu sebanyak 2.000 jam, yang dimana hal tersebut menjadikan ketidakuntungan terhadap perusahaan kita. Seperti itu. Baik, jelas. Baik, cukup sekian. Terima kasih kepada para mentor atas penjelasan yang disampaikan. Sekian acara sharing session kali ini. Saya moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.